Salam sejahtera untuk semua. Pada kesempatan ini saya mendapat bagian dari organizer pengelola kursus Kitab Suci Keuskupan Malang untuk membahas tema mengenai sengsara dan wafat Kristus menurut Injil Sinoptik. Ketiga Injil berbicara mengenai sengsara dan wafat Kristus, juga Injil yang keempat, Injil Yohanes juga melakukan hal yang sama. Meskipun kisah sengsara dan kematian Yesus dalam keempat Injil memperlihatkan keserupaan, toh ada perbedaan-perbedaan yang cukup menonjol di antara keempatnya. Dalam banyak hal, tiga Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, nampak mirip satu sama lain karena memang Injil Matius dan Lukas ditulis berdasarkan inspirasi dari Injil Markus sebagai referensi utama. Jika dilihat lebih dalam lagi, sementara Matius dan Markus hampir bisa dikatakan persis sama atau identik satu terhadap yang lain, Injil Lukas agak sedikit berbeda dari keduanya, dan menariknya malah cukup dekat dengan versi Injil Yohanes. Dalam kursus ini, kita akan melihat kisah sengsara dalam persepsi Injil Sinoptik dan membuat refleksi atasnya. Pantas diingat, pertama, Injil Matius disusun dengan menggunakan outline atau garis besar dari Injil Markus. Tekanan utama Injil Matius, Injil yang ditulis untuk orang-orang Kristen yang mempunyai akar keyahudian yang sangat kental, ataupun orang-orang non-Yahudi yang tertarik pada tradisi religius bangsa Yahudi. Tekanannya adalah Yesus sebagai kebijaksanaan Allah, Yesus sebagai kegenapan hukum Taurat, Yesus sebagai Musa yang baru, dan orang-orang Kristen adalah umat Allah atau Israel yang baru. Kesengsaraan dan kematiannya sudah dinubuatkan sejak lama, dan memang nubuat itu harus digenapi. Ini kekasan Injil Matius. Hal yang kedua yang perlu kita ingat ialah tema tentang sengsara dan kematian Yesus mendominasi Injil Markus. Ditulis untuk orang-orang Kristen yang sedang mengalami penderitaan. Injil ini memberikan jawaban atas pertanyaan siapa Yesus itu dengan rumusan Dia adalah anak manusia yang menderita sengsara, Sang Kristus, Sang Mesias, anak Allah. Pesan kesengsaraan yang membawanya kepada kematian menyiratkan bahwa misi untuk membuat kerajaan Allah hadir di bumi dan kemuritan yang menyertai atau menjadi prasyaratnya bukanlah hal yang mudah. Yesus membantu para murid untuk melihat bahwa sengsara dan kematian adalah bagian utuh dari perjalanan misioner itu. Bagian utuh dari kemuliaan itu. Tidak ada kemuliaan tanpa kesengsaraan ataupun bahkan tanpa kematian. Para murid melakukan banyak kekeliruan dan menunjukkan sikap tidak mengerti terhadap visi dan misi Yesus. Tetapi toh mereka tetap tinggal setia bersama Yesus. Sempat kucar-kacir di akhir atau di seputar kisah sengsara, tetapi mereka berkumpul kembali. Dan kemanusiaan Yesus dalam Injil Markus sangat terasakan. Yesus dilukiskan sebagai anak manusia yang juga mengalami ketakutan dan kematian. Mati dengan teriakan kesakitan. Sungguh ungkapan yang sangat manusiawi. Ketiga, hal yang kita ingat sebelum mendalami kisah sengsara dan wafat Yesus di dalam Injil Sinoptik, kita melihat kekasan Injil Lukas. Injil Lukas ditulis secara khusus untuk orang-orang di luar bangsa Yahudi, untuk the Gentiles, untuk orang-orang non-Yahudi, dengan pesan utama bahwa semuanya diterima, semuanya
mempunyai akses menjadi milik dari keselamatan yang dibawa Yesus. Everyone belongs. All are welcome. Disusun dengan struktur perjalanan besar menuju Yerusalem secara geografis, Injil Lukas demikian khasnya menampilkan Yesus sebagai gambaran konkret tentang belas kasih Allah yang mewujud. Kalau kita mau mengerti mengenai belas kasih Allah yang mewujud, kita berdekatan, berakrab-akrab dengan Injil Lukas, dan kita bisa merasakan belas kasih Allah yang memanusia itu sebagaimana dilukiskan oleh Lukas. Kisah-kisah mengenai keramah tamahan dan makan bersama bisa dijumpai selama perjalanan menuju Yerusalem itu. Peran para wanita juga cukup kuat dirasakan di sana, ditampilkan oleh Lukas, dan pelayanan penyembuhan olehnya dikisahkan dengan begitu hidupnya. Yesus selalu digambarkan beserta dengan kaum miskin dan tersingkir, bersama dengan mereka yang dalam masyarakat mendapatkan cap atau stigma sebagai kaum pendosa, kaum yang tersingkirkan, tidak diperhitungkan. Kita menemukan Injil Lukas, dalam Injil Lukas kata-kata terkenal ini, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah piala yang ditumpahkan bagimu, adalah perjanjian baru dalam darahku. Yesus mati dengan kata-kata pengampunan. Dan sangat menonjol dalam Injil Lukas, Injil ini menampakkan belas kasih Allah, dan belas kasih Allah mewujud di dalam pengampunan yang dinampakkan oleh Yesus, terutama bagi orang-orang yang sudah membuatnya sengsara, membuatnya mati. Tuhan memberikan pengampunan. Bahkan satu hal yang khas nanti bisa kita lihat, penyamun yang mengolok-olok dan yang satunya tidak mengolok-olok itu masih juga mendapatkan pengampunan dari Allah. Mengenai kisah sengsara itu sendiri, terutama dalam soal pengadilan, ada tekanan-tekanan yang berbeda dalam Injil Sinoptik. Kita lihat dalam Injil Matius, tekanan utamanya ialah the kingship of Jesus, atau kerajaan Yesus, bahwa Yesus ada raja, itu sangat ditonjolkan. Dan bagaimana kekuatan yang de facto menguasai, yakni Pilatus dan Kayafas yang berkonspirasi untuk mengenyahkan seseorang yang secara politik menjadi ancaman bagi mereka, itu ternyata akhirnya inferior terhadap kekuasaan Yesus di akhirnya. Dan Injil Markus itu menekankan the suffering of Jesus, atau penderitaan Yesus. Yesus yang menderita. Dilukiskan di sana bagaimana Yesus secara tragis ditolak oleh orang-orang Yahudi, bangsanya sendiri, dihakimi dan dihukum secara tidak fair, dan secara keji dianiaya, dan buruknya diolok-olok dan dihina, dan secara keji pula diperlakukan semena-mena oleh berbagai kelompok dalam bangsa Yahudi. Sementara kita lihat dalam Injil Lukas, yang ditekankan ialah the innocence of Jesus. The innocence of Jesus, ketidakbersalahan Yesus. Yesus yang tidak bersalah. Di situ kita bisa melihat dalam pengadilan saat sengsara Yesus sudah makin kental melekat, bagaimana di situ Pilatus sampai 3 kali menyatakan bahwa ia tidak menemukan kesalahan pun, satu kesalahan pun yang membuatnya pantas dijatuhi hukuman mati. Dan juga orang-orang seperti Herodes Antipas, perwira, penjahat yang bertobat, juga mengakui bahwa Yesus adalah orang yang tidak bersalah. Baik, itu pengantar mengenai kisah sengsara menurut Injil Sinoptik. Kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama, peristiwa-peristiwa seputar sengsara dan kebangkitan Yesus, dengan cara saya membuat skema atau bagian pertama itu perikopnya dan bagian-bagian yang menyusunnya, kemudian kolom yang kedua itu Injil Markus, kolom yang ketiga Injil Matius, kolom yang keempat Injil Lukas, dan sekalian saja mumpung belajarnya
dilakukan, Injil Yohanes juga saya sertakan. Baik, untuk peristiwa-peristiwa seputar sengsara dan kebangkitan Yesus, dalam Injil Markus dibahas di dalam pasal 14 sampai 15, Injil Matius pasal 26 sampai 27 dan Injil Lukas pasal 22 sampai 23. Skema dari ketiga Injil ini bisa diframekan masuk dalam skema yang sama. Pertama, ada plot untuk membunuh Yesus. Yang kedua, ada perjamuan malam terakhir dan doa Yesus. Yang ketiga, penangkapan dan interogasi awal kepada Yesus. Yang keempat, pengadilan Yesus di hadapan Pilatus dan jalan menuju Kalvari. Yang kelima, penyaliban dan kematian Yesus. Dan yang keenam adalah pemakaman Yesus. Baik, poin-poin yang ada di dalam pasal yang berkaitan untuk plot untuk membunuh Yesus itu meliputi kisah-kisah mengenai imam-imam kepala dan penatua-penatua atau ahli Taurat, ahli-ahli kitab yang berencana membunuh Yesus. Poin yang kedua dalam bagian ini ialah Yesus diurapi di Betania oleh seorang wanita tak dikenal. Dan poin yang ketiga ialah Yudas merencanakan pengkhianatan terhadap Yesus kepada imam-imam kepala. Sedangkan isi dari bagian kedua perjamuan malam terakhir dan doa Yesus disusun sebagai berikut urutannya. Yang pertama ya, Yesus mengutus para murid untuk menyiapkan perjamuan Paskah. Dalam ketiga Injil semuanya ada. Hanya Injil Yohanes yang tidak terdapat hal itu. Kemudian acara pembasuhan kaki selama makan malam itu hanya ada di dalam Injil Yohanes. Tema berikutnya ialah pada saat makan, Yesus mengutarakan akan adanya pengkhianatan. Dalam ketiga Injil ada semuanya. Lalu Yesus memberkati roti dan anggur, mengatakan bahwa itu adalah tubuh dan darahnya. Ketika Injil sepakat. Para murid berdebat tentang siapa yang terbesar. Itu dibicarakan untuk Injil Markus dan Injil Matius di luar teks kisah sengsara, tetapi Injil Lukas masuk di dalam bagian kisah sengsara. Ini khas Lukas. Sementara ajaran mengenai perintah kasih kepada para murid hanya ada di dalam Injil Yohanes. Hal berikut yang dibicarakan di dalam poin mengenai perjamuan malam terakhir ialah Yesus memberitahu bahwa Petrus akan menyangkal dia. Meskipun urutannya tidak sama dengan Injil Lukas, tetapi hal itu ada di dalam Injil Markus dan Matius. Berikutnya, tema mengenai menyiapkan saat akhir dengan ini melibatkan soal pedang, ide kekerasan, tetapi yang ada di sini adalah hanya ada di dalam Injil Lukas. Dan percakapan perpisahan serta doa agung Yesus tidak terdapat dalam ketiga Injil sinoptik, tetapi hanya ada di dalam Injil Yohanes. Yesus memberitahu juga penyangkalan Petrus. Urutannya berbeda dari Injil Lukas. Dibahas dalam Injil Matius bab 14 dan ayat 26 dan Injil Lukas bab 26 ayat 3, Injil Matius bab 26 ayat 30. Berikutnya yang masuk di dalam bagian yang kedua dari frame itu tadi, dari skema tadi adalah Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya, mengenai hal ini ketika Injil sinoptik sepakat. Baik, poin yang ketiga, penangkapan dan interogasi awal kepada Yesus. Apa saja yang dimuat di dalam bagian ini? Tepatnya atau persisnya Injil
Markus 14 ayat 43 sampai pasal 15 ayat 1, dan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 47 sampai pasal 27 ayat 10, Injil Lukas pasal 22 ayat 47 sampai pasal 23 ayat 1. Yang ada di dalam rentangan cakupan perikop yang cukup panjang ini ialah: pertama, Yudas tiba bersama gerombolan dan Yesus ditangkap. Keempat Injil memuat hal yang sama. Hal yang kedua, seorang muda dengan kain lenan yang dikatakan begitu panik, lalu bingung, lari terbirit-birit, dan kain lenannya itu terlepas dan dia lari dalam keadaan telanjang. Itu hanya ada di dalam Injil Markus. Matius dan Lukas tidak memuatnya. Berikutnya, Yesus dibawa ke rumah Imam Agung. Ketika Injil memuat hal yang sama, Petrus memasuki halaman rumah dari Imam Agung. Ketiga Injil, bahkan keempat Injil juga mengungkapkan yang sama. Yesus diinterogasi oleh para imam dan tua-tua. Injil Markus dan Matius memuatnya, Injil Lukas tidak. Yesus dicemooh dan dipukuli, ketika Injil memuat hal yang sama. Petrus 3 kali menyangkal bahwa mengenal Yesus, ketika Injil atau keempat Injil memuat hal yang sama. Seluruh mahkamah agama berkumpul dan menghukum Yesus. Tapi penjelasannya setelah fajar, itu keempat Injil juga sama. Yesus dikirim kepada Pilatus, keempatnya memuatnya. Yudas menyesal dan mengembalikan kepingan uang perak dan bunuh diri, hanya ada di dalam Injil Matius. Hal yang keempat yang ada di dalam kisah sengsara Yesus adalah pengadilan Yesus di hadapan Pilatus dan jalan menuju Kalvari. Dalam Injil Markus pasal 15 ayat 22 sampai 21, Injil Matius pasal 27 ayat 11 sampai 32, Injil Lukas pasal 23 ayat 2 sampai 32. Apa saja yang ada di dalam bagian ini, dalam pengadilan Yesus di hadapan Pilatus dan jalan menuju Kalvari, yakni tuduhan-tuduhan dilancarkan untuk melawan Yesus. Pilatus mempertanyakan siapa Yesus sesungguhnya. Yesus dibawa kepada Herodes Antipas. Nah, ini baru keluar di sini untuk bagian dari Injil Lukas. Pilatus menyatakan bahwa Yesus tidak bersalah, juga hanya ada dalam Injil Lukas, tidak ada dalam dua Injil sinoptik lainnya. Lalu pertanyaan Pilatus membebaskan Yesus atau Barabas ada dalam ketiga Injil, dan Pilatus membasuh tangannya hanya ada di dalam Injil Matius. Pengadilan di hadapan Pilatus berlanjut dengan ucapan, lihat manusia ini. Ungkapan ini hanya ada di dalam Injil Yohanes. Dan Barabas dibebaskan, Yesus didera, Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan, Yesus diolok-olok oleh para serdadu, Yesus diarak untuk disalibkan, Simon orang Kirene dipaksa untuk memanggul salib. Dan keenam hal ini ada semuanya dalam ketiga Injil sinoptik. Sedangkan yang unsur khas berikut ini tidak ada di dalam Injil Markus dan Injil Matius, yakni saat Yesus diberitakan berbicara kepada wanita-wanita Yerusalem, hanya ada di dalam Injil Lukas. Hal yang kelima, penyaliban dan kematian Yesus. Injil Markus memuatnya dalam pasal 15 ayat 22 sampai 41, Matius pasal 27 ayat 33 sampai 56, Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 49. Dan apa saja yang ada di dalam bagian ini? Yakni mereka tiba di Golgota atau tempat yang disebutkan tempat tengkorak, ketika Injil memuat hal yang sama. Kemudian Yesus ditawari minum anggur masam, tetapi ia menolak untuk minum.
ada di dalam Injil Markus dan Matius. Yesus disalibkan ada dalam keempat Injil. Yesus mengampuni mereka yang menyalibkan. Nah, ini ada di dalam Injil Lukas bab 23 ayat 34a. Sekali lagi, mengapa hanya ada di dalam Injil Lukas? Hal ini untuk menunjukkan bahwa memang ini kekasan hati Allah yang penuh belas kasih, bahkan kepada orang-orang yang menyalibkan Yesus pun Yesus menyalurkan belas kasih Allah dengan memberikan pengampunan. Berikutnya apa saja yang ada di situ? Yakni serdadu-serdadu membagi-bagikan pakaian Yesus. Penulisan titel Sang Raja Orang Yahudi, dua penjahat disalibkan bersama dengan Yesus. Saat disalib, Yesus dicemooh bahkan juga oleh para penjahat. Ini semua ada dalam ketiga Injil. Nah, sekarang bagian penjahat yang bertobat diberitakan berdialog dengan Yesus hanya ada di dalam Injil Lukas bab 23 ayat 40 sampai 43. Seolah-olah Injil Lukas mau mengatakan bahwa kerahiman Allah begitu luasnya. Orang yang jahat pun pada saat-saat akhir kehidupannya ketika bertobat diberi kesempatan juga untuk berdialog dengan Yesus. Beda dengan kita ya, kalau ada yang salah-salah atau apa begitu, kita mendiamkan orang dan sulit sekali untuk memberikan pengampunan. Berikutnya hal yang ada di dalam tema mengenai penyaliban dan kematian Yesus ialah berita mengenai kegelapan menyelimuti seluruh area. Kemudian Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Juga diberikan kepada Yesus seruan akhir Yesus dan ajal tiba, tirai bait Allah terbelah dua. Mengenai hal ini, ketiga Injil memuat hal yang sama. Tetapi pada soal Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa?" dan seterusnya itu tidak ada di dalam Injil Lukas, hanya ada dalam Injil Matius dan Injil Markus. Berita mengenai adanya gempa bumi dan terbukanya kuburan-kuburan hanya bisa kita temukan di dalam Injil Matius. Ini berarti memang ini kekasan dari Injil Matius. Kesaksian seorang perwira ada di dalam ketiga Injil, tidak ada dalam Injil Yohanes. Lalu orang-orang yang melihat pada memukuli dada mereka dan pulang, itu hanya ada di dalam Injil Lukas. Sekali lagi menarik sekali, Injil Lukas menawarkan tema-tema mengenai pertobatan, tema-tema mengenai penyesalan, tema-tema mengenai pengampunan. Sungguh sekali lagi belas kasih Allah secara hidup ditampilkan di dalam Injil Lukas. Masuk dalam bagian yang sama ini, berita mengenai wanita-wanita yang menjadi saksi penyaliban juga ada di dalam ketiga Injil Sinoptik, bahkan juga ada di dalam Injil Yohanes. Tetapi tema mengenai lambung Yesus yang ditusuk tetapi tulang-tulangnya tidak dipatahkan tidak ada dalam ketiga Injil Sinoptik, hanya ada di dalam Injil Yohanes. Hal terakhir ialah pemakaman Yesus, dikisahkan di dalam Injil Markus pasal 15 ayat 42 sampai 47, Injil Markus pasal 27 ayat 57 sampai 61, dan Injil Lukas pasal 23 ayat 50 sampai 56, Injil Yohanes pasal 19 ayat 36 sampai 42. Semua kisahnya ada, tetapi ada hal yang khas di sini, yakni bisa ditemukan di dalam Injil Matius, karena tidak ada di dalam Injil Markus, tidak ada dalam Injil Lukas, tidak ada dalam Injil Yohanes, yakni kisah mengenai ditempatkannya para penjaga di dekat pintu makam, dan rumor yang mengatakan bahwa jangan-jangan nanti itu orang-orang Kristen ngibul, membohongi, membuat cerita, mengarang cerita, making up stories yang mengatakan bahwa Yesus bangkit, padahal mereka yang mencuri jenazah Yesus. Nah, mereka berpikir buruk sampai segitunya.
Baik, coba kita lihat analisanya. Sedikit repetitif kesannya, tetapi terpaksa kita harus melihatnya sebagai satu analisa. Ya. Dari tabel yang tersedia di atas, kita bisa mendapatkan beberapa informasi. Pertama, seluruh Injil sinoptik sepakat memberitakan hal yang sama mengenai sengsara dan kematian Yesus. Ini tidak bisa disangkal. Kesamaan jauh lebih banyak terjadi daripada perbedaannya. Meskipun di beberapa bagian, masing-masing Injil menampakkan kekasan. Maksudnya apa yang ada dalam misalnya Injil Markus tidak ada dalam Lukas ataupun Matius dan sebaliknya. Banyak hal yang terdapat dalam Injil Yohanes tidak terdapat dalam Injil sinoptik karena memang penyusunannya berbeda. Seluruh proses menuju kematian Yesus dapat dibingkaikan dalam tahap-tahap seperti yang sudah saya utarakan tadi. Pertama, ada plot untuk membunuh Yesus. Kedua, perjamuan malam terakhir dan doa Yesus. Yang ketiga, penangkapan dan interogasi awal kepada Yesus. Pengadilan Yesus di hadapan Pilatus dan jalan menuju Kalvari. Penyaliban dan kematian Yesus dan pemakaman Yesus. Coba kita lihat dengan lebih detail. Plot untuk membunuh Yesus. Kesengsaraan Yesus merupakan kesengsaraan yang terjadi dari hasil plot dari imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan grup-grup yang menjadi simbol dari bangsa Yahudi, bangsanya Yesus sendiri. Jadi Yesus sengsara oleh bangsanya sendiri. Perbuatan mereka yang biasanya disebut sebagai kaum cerdik pandai dan orang bijak itu, ini dalam Injil Matius bab 11, menyangkali perintah Musa itu sendiri, padahal mereka adalah pejuang-pejuang perintah Musa. Tapi mereka dengan perbuatan perlakuannya terhadap Yesus itu memperlihatkan bahwa mereka sedang menyangkali pengetahuan mereka sendiri. Mereka menyangkali perintah untuk mengasihi orang-orang sebangsa. Apa yang membuat mereka gelap mata? Penyebab utamanya adalah ketidaksukaan kepada Yesus sebagai seorang guru yang baru, karena seolah-olah yang ia ajarkan berbeda dari yang mereka ajarkan. Kedua, mereka iri hati karena Yesus sebagai guru pengajar yang baru itu mengajar dengan kata-kata dan hikmat dan otoritas yang tidak terbantahkan, karena bukan hanya kata-kata yang diberikan tetapi juga perbuatan real, perlakuan kepada orang yang sakit kusta, penerimanya kepada orang yang berdosa, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, menceliakkan mata orang yang buta, dan membuat berdiri kokoh orang yang lumpuh. Dan itu membuat mereka ya seperti tidak ada apa-apanya begitu dibandingkan dengan Yesus. Sementara Yesus adalah orang yang baru, mereka adalah orang yang lama, dan mereka mulai tenggelam. Karena hal tersebutlah maka mereka menjadi iri hati kepada Yesus, lalu membuat penolakan. Jadi hal yang ketiga adalah penolakan dan rasa antipati kepada Yesus membuat mereka tidak mau terbuka dan mendengarkan Yesus. Tidak semuanya. Orang-orang seperti Nikodemus itu dari kalangan pengajar orang Yahudi itu terbuka kepada Yesus dan belajar daripadanya. Tetapi tidak semuanya menjadi seperti Nikodemus. Dan karena itu tidak semuanya mau berguru dan mendengarkan dan menjadi murid-murid Yesus. Penolakan kepada Yesus ternyata bukan hanya ditampakkan oleh para seterunya, tetapi juga oleh muridnya sendiri yang mengkhianatinya. Ketika Injil sinoptik sepakat dalam informasi mengenai hal itu, meskipun seolah-olah semua unsur menolaknya, masih ada juga orang yang menerima Yesus wholeheartedly, sepenuh hati. Misalnya, perempuan yang mengurapinya dengan minyak, yang dalam pandangan Yesus perbuatan itu dimaknai sebagai persiapan untuk kematiannya. Perjamuan malam akhir dan doa Yesus, ya ini kita bahas sebagai sebuah analisa sebagai berikut.
Ketiga Injil sepakat juga bahwa ada perjamuan malam terakhir. Kisah mengenai pembasuhan kaki hanya ada dalam Injil Yohanes, tidak terdapat dalam Injil Sinoptik. Demikian juga diskursus mengenai kasih sebagai perintah dan pesan terdalam Yesus, sebagai kata-kata wasiat yang Yesus garis bawahi selama percakapan dalam perjamuan makan malam, tidak ditemukan dalam Injil Sinoptik, hanya ada dalam Injil Yohanes. Prediksi tentang akan adanya pengkhianatan juga dibicarakan secara sama dalam keempat Injil. Tindakan Yesus memberkati roti dan anggur dan mengucap syukur serta mengatakan bahwa itu tubuh dan darahnya ada dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, tetapi tidak ada dalam Injil Yohanes. Karena dalam Injil Yohanes dibicarakan tersendiri di dalam diskursus mengenai roti yang hidup dalam bab atau pasal 6. Peringatan akan penyangkalan Petrus dan doa di Taman Zaitun atau Taman Getsemani ada dalam ketiga Injil, dan ini bagian utuh dari perjamuan malam terakhir dan doa Yesus. Kisah para murid yang berurusan dengan pedang juga hanya ada di dalam Injil Lukas. Injil ini juga sekali lagi Yesus mengingatkan, sudahlah, jangan kamu itu berurusan dengan kekerasan, dengan menghadapinya dengan kekerasan, karena kalau kamu bermain-main dengan pedang, kamu akan selesai juga dengan pedang. Sekali lagi Yesus menekankan belas kasih, kelemah lembutan. Hal yang ketiga sebagai analisa ialah soal mengenai penangkapan dan interogasi awal kepada Yesus. Apa yang bisa kita lihat di sana? Semua alur kisah penangkapan dan interogasi awal memperlihatkan kesamaan dalam Injil Sinoptik. Hanya saja ada bagian tertentu yang berbeda. Misalnya, dalam kisah yang diberikan Markus ada seorang muda yang dengan kain lenan yang dikenakannya dan terlepas, dan ia lari dalam keadaan telanjang. Sementara dalam kedua Injil lainnya juga tidak ada, sudah saya utarakan tadi. Ada persamaan antara Markus dan Matius dalam hal jam interogasi awal kepada Yesus, yakni malam hari. Sementara dalam Lukas tidak ada keterangan. Penyesalan Yudas setelah mengkhianati Yesus hanya dikisahkan dalam Injil Matius. Hal ini seolah-olah mengingatkan kita sekalian akan sejarah bangsa terpilih yang dicintai Allah, tetapi selalu saja dibalas dengan ketidaksetiaan. Meskipun demikian, Allah tetap menawarkan pengampunan kepada bangsa ini jika terjadi penyesalan. Hal keempat, pengadilan Yesus di hadapan Pilatus dan jalan menuju Kalvari. Kita berikan analisanya sebagai berikut. Dalam Injil Lukas ada kekasan di 3 titik, yakni tatkala Yesus dibawa kepada Herodes Antipas. Pilatus menyatakan bahwa Yesus tidak bersalah dan saat Yesus berbicara kepada wanita-wanita dari Yerusalem. Matius berbeda dari kedua Injil Sinoptik lainnya dalam kisah mengenai Pilatus yang membasuh tangan. Kisah itu hanya ada dalam Injil Matius. Detail-detail lainnya dalam kisah mengenai pengadilan Yesus di hadapan Pilatus dan perjalanannya menuju Kalvari menampakkan kesamaan semua. Yang kelima, bahan analisa kita ialah soal penyaliban dan kematian Yesus. Mengenai tempat, semua sama, yakni Golgota, atau tempat yang disebut tempat tengkorak. Kisah tentang Yesus yang ditawari minum anggur masam, cuka, tetapi ia menolak untuk minum, hanya ada dalam Injil Markus dan Matius. Lukas tidak memuatnya. Kisah-kisah Yesus yang mengampuni semua orang yang terlibat dalam penyaliban, percakapan dengan penyamun yang bertobat, dan gambaran tentang orang-orang yang melihat Yesus tersalibkan dan mati pada pulang sambil memukuli dada mereka masing-masing, hanya ada di dalam Injil Lukas. Penusukan lambung Yesus dan pemataan kaki para tersalib lainnya hanya ada dalam Injil Yohanes. Ketika Injil Sinoptik menyebutkan wanita-wanita yang menjadi saksi penyaliban dan kematian Yesus.
Hal terakhir bahan analisa kita ialah pemakaman Yesus. Ketika Injil sinoptik itu sepakat in agreement satu terhadap lainnya, kecuali dalam hal kisah mengenai penempatan penjaga-penjaga makam. Hanya dalam Injil Matius kita mendapatkan kisah mengenai para penjaga yang ditempatkan di pintu makam. Tindakan ini diusulkan oleh para imam kepala dan penatua-penatua bangsa Yahudi untuk, ini dalam pandangan kita, membuat sempurnalah wujud kebencian ketidakpercayaan mereka akan Yesus Kristus. Kita masuk bagian refleksi. Jadi setelah analisa, kita melihat refleksi hal apa yang bisa kita refleksikan dari kisah sengsara dan wafat Yesus itu. Yang pertama, Yesus adalah anak Allah, Musa yang baru, pengajar Israel yang baru. Israel sebagai bangsa yang terlembagakan memang terjadi pada zaman Musa. Israel menjadi bangsa yang bertempur dan bersaing dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya, dan untuk keperluan itu mereka memerlukan identitas kebangsaan. Seluruh penderitaan, sukacita yang terjadi di padang gurun hanya bisa dimengerti dalam konteks alasan Musa yang meminta atas permintaan Allah untuk membawa orang Israel ke padang gurun. Alasannya ialah supaya mereka beribadah kepada Allah di padang gurun. Akan tetapi kita mengetahui dari kitab suci bahwa seluruh perjalanan di padang gurun adalah juga menjadi kisah kesetiaan Allah dan kisah ketidaksetiaan Israel. Mereka itu jatuh bangun untuk bisa setia kepada Allah. Mereka tidak tahan pada penderitaan, ingin kembali ke tanah Mesir. Batin mereka tidak menangkap didikan Allah. Allah muak akan mereka dan memberikan lecutan-lecutan pada mereka dengan kesengsaraan. Dalam hal ini kesengsaraan mereka sifatnya memang retributif, pembalasan. Artinya kesengsaraan yang terjadi sebagai hukuman atas kekeliruan tindakan mereka yang mereka perbuat, terutama dalam hal kesetiaan kepada perjanjian dengan Allah. Masih ada dua jenis sifat penderitaan lainnya, yakni penderitaan yang bersifat edukatif dan exemplary, yakni penderitaan yang terjadi dengan maksud untuk menjadi contoh dan menjadi pengajaran. Misalnya penderitaan yang demikian bisa kita temukan penderitaan bangsa Israel yang dibuang ke tanah Babilonia. Memang ada unsur retributif, tetapi di situ juga ada unsur mendidik. Penderitaan yang sifatnya mendidik. Contoh yang lain ialah penderitaan Abraham, itu exemplary, bersifat memberikan contoh. Juga penderitaan Ayub. Tujuan utamanya adalah untuk membuat mereka yang menderita itu murni dalam berbakti kepada Allah. Jadi seperti emas yang diuji dengan api dan akan diketahui kemurniannya. Hal yang ketiga yang berkaitan dengan penderitaan, sifat yang ketiga ialah sifat yang disebutkan sebagai vicarious atau redemptive. Penderitaan yang vicarious itu penderitaan yang terjadi, dilakukan oleh orang yang mengalami itu sebagai cara mewakili penderitaan orang lain. Misalnya, saya semestinya menderita, dihukum karena perbuatan saya, tapi ada orang lain yang menggantikan itu. Nah, itu namanya vicarious. Ada juga penderitaan yang sifatnya redemptive atau menebus. Penderitaan yang dialami Yesus sifatnya penderitaan yang redemptif, karena penderitaan Yesus itu mewakili penderitaan yang semestinya ditanggung oleh banyak orang. Jadi kayak ditebus begitu, diambil alih. Yesus mewakili penderitaan mereka. Penderitaan kalau begitu menjadi tebusan. Saat kita merenungkan penderitaan Kristus yang demikian, sudah semestinya lah kita mengerti bahwa hidup kita ini sudah dibela-bela oleh Yesus, supaya kita menjadi bangsa yang mendengarkan suara Allah dan berbakti kepadanya dengan setia, seperti Yesus yang berbakti kepada Bapa dengan kesetiaan. Di awal tadi saya kaitkan dengan
Tujuan mengapa orang Yahudi keluar dari Mesir, yakni supaya berbakti kepada Allah di padang gurun. Penderitaan Yesus ini sesungguhnya juga untuk membuat orang-orang Israel yang baru itu menjadi contoh bahwa mereka adalah bangsa baru, bangsa yang memiliki hati dan semangat baru yang didapatkan dari hati dan semangat Yesus di dalam kesetiaannya melakukan kehendak Allah. Nah, itulah bangsa Israel yang baru. Hal kedua yang bisa kita refleksikan ialah apakah makna penderitaan Yesus kalau begitu? Penderitaan Yesus adalah contoh konkret bagi kita bahwa penderitaan yang dialami oleh orang-orang beriman, oleh orang-orang yang tidak bersalah, bukanlah hukuman, melainkan kesempatan untuk mengambil bagian dalam kesetiaan Kristus dalam melakukan kehendak Allah sampai tuntas. Penderitaan bukanlah sesuatu yang harus meluluh lantakkan pengharapan, apalagi kasih kita akan Allah. Maksudnya, jangan karena adanya penderitaan lantas kita memusuhi, mengutuki, grudging, mengomel kepada Allah, komplain kepada Allah. Jangan. Alasannya ialah penderitaan itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang disediakan sebagai buah dari kesetiaan total. Jadi seberat apapun penderitaan itu, entah karena penyakit, entah karena diperlakukan tidak adil oleh orang lain, entah karena apapun, penderitaan itu diterima, dijalani dalam kesadaran bahwa dalam penderitaan yang sedang berlangsung itu pun kasih Allah tidak sedang hilang, melainkan tetap bersama kita. Bahkan maut pun juga dijalani oleh Yesus, orang yang benar itu, orang yang innocent itu. Meskipun ada unsur ketakutan atasnya saat mengalaminya, namun pada akhirnya ketika kepasrahan total ditunjukkannya dalam perkataan bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi, maka kehidupan terjaga seutuh-utuhnya. Dan kita mengerti dari Yesus sendiri bahwa bagi orang yang percaya kematian itu tidak ada. Bagaimana logikanya? Logikanya demikian. Saat kita beriman, percaya, setia kepada Yesus, setia kepada firman-Nya, Yesus ada dalam diri kita, kita ada dalam Dia. Karena Allah adalah hidup, Yesus adalah Allah, dan hidup itu ada dalam Kristus, maka setiap orang yang tinggal dalam Kristus tinggal dalam Allah, dan karena itu ia ada di dalam hidup. Dalam hidup tidak ada kematian. Maka dari itu Yesus bersabda, barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup sekalipun sudah mati. Jelas, jadi tidak ada kematian. Bagi orang yang percaya kepada Yesus, tidak ada kematian. Meskipun mati secara badani, tetapi dalam pandangan Allah tidak ada kematian. Penderitaan dan kematian Yesus menjadi peneguh bagi kita mengenai beberapa hal. Pertama, meskipun kita itu orang-orang yang dikasihi oleh Allah, tidaklah berarti bahwa kesusahan, kesulitan, dan penderitaan tidak akan pernah mampir dan menyentuh hidup kita atau bahkan kematian. Tetapi semua jenis penderitaan dan kematian dalam pandangan manusia itu tidak akan pernah dapat menyentuh jiwa kita, karena hati kita tertambat dan ada dalam hati Allah. Justru karena sabda dan kehendak serta perintahnya menjadi inspirasi dan sumber tindakan kita. Saat kita berbuat seperti itu, kita ada di dalam Allah dan maut tidak ada dalam diri kita. Hal kedua,
Penderitaan itu bersifat mendidik dan memurnikan. Jadi mestinya kalau kita mengalami penderitaan, jangan bingung, jangan panik, jangan gelisah, jangan takut, tetapi kita seperti Bunda Maria juga merenungkan semuanya itu di dalam hati, lalu dalam keheningan kita menemukan kebijaksanaan ilahi, menangkap makna terdalam dari penderitaan yang kita alami. Dan ternyata kebijaksanaan Allah nyata, itu cara Allah menyelamatkan kita. Dan hal tersebut justru membuat kita makin mendekatkan diri dan berserah total kepada kebijaksanaan Allah. Sungguh Allah menyayangi kita dengan amat sangat. Hidup kita diperjuangkan dengan luar biasa, dan giliran kita, ayo kita juga memperlihatkan respek kepada kehidupan kita, tidak main-main dengan kehidupan kita. Hal ketiga yang bisa kita renungkan sebagai bahan refleksi dari kisah sengsara Yesus ialah penderitaan Yesus dan kematiannya adalah contoh baik bagi kita. Yesus adalah orang yang benar. Seluruh dirinya adalah kebenaran. Ia sungguh kebijaksanaan Allah. Akan tetapi menjadi orang benar ternyata mengundang ketidaknyamanan bagi orang-orang yang sudah lama bersikukuh, bercokol dalam ketidakbenaran. Para ahli Taurat, kurang apa mereka dalam soal kepandian dan pengetahuan mengenai hukum Taurat Musa, mengenai firman Allah? Kurang apa mereka? Mereka disebut orang the learned, atau orang yang terdidik, orang yang pandai, orang yang bijak dalam soal itu. Tetapi pengetahuan saja rupanya tidak cukup untuk menjadi orang yang disebut sebagai orang yang beribadah kepada Allah dengan roh dan kebenaran. Makanya Yesus juga mengatakan, jika hidup keagamaanmu nggak lebih baik daripada hidup keagamaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kamu tidak mempunyai andil di dalam kerajaan surga. Nah, ini peringatan bagi kita sekalian. Para orang Farisi, imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, wah, ilmunya itu sudah, istilah Jawanya itu jaduk sampai atas begitu. Tetapi berpengetahuan tidak sama dengan berpengertian. Mereka hanya tahu saja tapi tidak memiliki pengertian. Pengertian itu istilah lainnya adalah understanding, istilah lainnya yang sinonim dengan itu ialah wisdom. Dan apa itu wisdom? Practical knowledge atau pengetahuan yang bisa diterapkan, bisa dilakukan, pengetahuan praktis. Jadi mereka itu luar biasa pengetahuannya mengenai agama, mengenai aturan-aturan dan perintah-perintah agama, tetapi mereka tidak menangkap inti, the essence dari aturan-aturan dan perintah-perintah agama itu. Tidak nangkap sama sekali. Tetapi mereka sebagai pemuka-pemuka agama dan pengajar-pengajar bangsa Yahudi itu sungguh belum memiliki keutamaan berbakti kepada Allah secara benar. Yesus memperkenalkan esensi hukum Taurat, menunjukkan roh dasar yang ada di dalamnya, yakni soal mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap jiwa, dan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Nah, ini menjadi semacam sentilan untuk para Farisi dan ahli Taurat itu. Karena apa? Mereka hanya mengajar dan mengajar, meletakkan pengetahuan-pengetahuan dan hal-hal tanda petik benar dalam pandangan mereka, tetapi mereka tidak pernah bahkan menyentuhkan jari mereka kepada hal-hal yang mereka ajarkan itu. Jadi gambarannya atau kasarannya NATO itu loh, no action, talk only. Jadi ngomong tok, nggak ada perbuatannya. Atau dalam kalangan orang Jawa, gajah dibelangkoni, khotbah gak tahu ngelakoni. Nah itu gambaran dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, pengajar-pengajar bangsa Yahudi. Itu berarti apa yang diinginkan oleh Yesus? Kamu mendengarkan firman, menyimak firman itu, mengerti firman itu, dan melakukan firman itu. Itu yang diinginkan.
Dan sikap yang terdiri dari 4 unsur tadi itu disebut sikap kemuritan. Nah, kita lihat lagi orang-orang yang berkaitan dengan berpengetahuan saja tetapi tidak memiliki pengertian, ya. Jadi hal yang paling inti menjadi pesan Yesus ialah soal kerajaan surga, dan untuk hal itu semuanya dilakoni oleh Yesus, dijalani oleh Yesus sampai dengan kisah sengsara dan kematiannya itu untuk membuat tegas, jelas, garis bahwa kerajaan Allah hanya akan menjadi milik dan bagian dari orang-orang yang sungguh setia kepada Allah sampai tuntas, sampai akhir. Itu berarti apa? Kalau kita mau atau ingin masuk dalam kerajaan surga, masuk dalam surga, ayo kita itu jangan menciptakan surga-surga dalam konsep kita sendiri. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu kayaknya enggak ambil bagian dalam pengertian mengenai kerajaan Allah itu. Yesus menunjukkannya kepada kita juga dibantu dengan perumpamaan-perumpamaan yang sekian banyak itu, seolah-olah sebetulnya dimanapun, di bidang apapun dalam kehidupan kita itu menekuni, sesungguhnya kita bisa mendapatkan makna terdalam dari kerajaan Allah itu. Kita masih bertanya-tanya apa ya dalam perumpamaan-perumpamaan itu maknanya mengenai kerajaan Allah. Tetapi syukur kepada Allah kita dibantu oleh Santo Paulus yang mengatakan kerajaan Allah itu soal kebenaran, soal damai dalam hati, sukacita di dalam roh. Jadi hidup benar, melakukan yang benar, berpikir yang benar menurut benernya Tuhan, itu akan membuat kita mempunyai keutamaan, yakni mempunyai righteousness. Itu kayak mesin yang membuat kita bisa berpikir benar, memilih yang benar, memutuskan yang benar, bertindak yang benar, selalu benar. Kita akan disebut sebagai orang yang benar. Itu righteousness. Yang kedua, kalau kita memiliki hal itu, sesungguhnya kita memiliki practical knowledge. Orang ini kok benar saja, itu karena ada practical knowledge. Dan kalau kita memiliki practical knowledge, ada damai di dalam hati. Kalau practical knowledge atau wisdom, kebijaksanaan itu kita bagikan kepada orang lain dan orang lain mengalami kedamaian yang sama, hati kita yang melihatnya juga bersuka cita. Maka unsur yang ketiga dari kerajaan surga tadi ialah joy in the spirit atau sukacita di dalam roh. Nah, coba kita kembali kepada pengertian kita mengenai ibadah yang sejati, mengenai surga tadi itu. Jadi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi memang kayak away, terpisah dari kerajaan Allah itu karena mereka hidup dalam pengertian-pengertian mereka. Sementara kita diinginkan untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Dan ketika kita hidup sebagai murid-muridnya, yang berarti hidup menurut pengertian Yesus mengenai ibadah yang sejati, hidup yang sejati, damai yang sejati, kebahagiaan yang sejati, kita sungguh menjadi bagian dari kerajaan Allah itu. Dan kita akan bisa mengerti nilainya kesengsaraan dan nilainya penderitaan, nilainya kematian itu dibandingkan dengan kemuliaan yang diterima oleh murid-murid Yesus. Artinya apa? Awake dhewe soro, dhewe sengsara, itu kan nggak ada artinya sama sekali dibandingkan dengan kemuliaan yang diberikan oleh Yesus kalau kita itu setia. Baik. Hal yang keempat yang bisa kita renungkan ialah sikap iri hati dan dengki, sombong dan tegar tengkuk. Ini semua adalah penghalang utama dari pekerjanya kebijaksanaan Allah dalam diri kita. Sikap-sikap yang jauh dari sikap-sikap keutamaan kemuritan. Kelemah lembutan dan kerendahan hati, sebuah gambaran mengenai identitas dasar Yesus, adalah syarat utama untuk setiap orang yang mau mencari kebahagiaan sejati, keselamatan yang sejati, surga yang sejati, kelegaan batin, ketenteraman jiwa. Yesus bersabda, datanglah kepadaku, belajarlah daripadaku,
sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan batinmu, jiwamu akan mengalami kelegaan. Baik, kita sudah melihat hal-hal yang berkaitan dengan kisah sengsara menurut Injil Sinoptik, termasuk analisanya, termasuk teksnya, dan termasuk refleksi yang bisa kita usulkan untuk bagian ini. Semoga bisa membantu kita sekalian dan kita bisa bertumbuh di dalam pengertian, dalam pengetahuan, dalam kebijaksanaan. Dan saya cukupkan sekian. Selamat untuk merefleksikan. Tuhan memberkati.